kalian berada selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan belajar mengenai tentang lembaga keuangan bukan bank. Nah, kita akan belajar bersama Kak Yeriko. Saya Kak Dea. Dan saya Kak Wahya. Nah, sahabat belajar, apakah kalian sudah mengetahui tentang lembaga keuangan bukan bank itu? Jika kalian belum mengetahuinya, pada video selanjutnya kita akan belajar lebih detail mengenai hal ini. Keuntungan apa saja yang bisa kita dapatkan? Kita bisa mengetahui lebih detail fasilitas-fasilitas apa saja mengenai lembaga keuangan yang bukan bank, sehingga kita bisa menjalankan bisnis dengan lebih mudah, maupun segala keuntungan yang didapatkan dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya apa? Seperti satu ya, contohnya asuransi. Pengen tahu lebih detail? Kita akan simak pada pembelajaran berikut ini. Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBB itu meliputi pegadaian, dana pensiun, kemudian ada koperasi, asuransi, ada pasar modal, dan ada lembaga pembiayaan. Nah, sebelum kita membahas satu persatu mengenai beberapa lembaga keuangan bukan bank tadi, kita harus mengetahui apa itu lembaga keuangan bukan bank terlebih dahulu. Nah, lembaga keuangan bukan bank itu adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Nah, lembaga keuangan bukan bank itu memiliki dasar hukum, yaitu Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38 yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280 mengenai pengawasan dan pembinaan lembaga keuangan bukan bank dan peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan. Selanjutnya, lembaga keuangan bukan bank itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali. Yang kedua, memberikan kredit. Dan yang ketiga, menjadi perantara bagi perusahaan yang membutuhkan modal dengan pemilik modal. Nah, sahabat belajar, sudah tahu kan pengertian dari lembaga keuangan bukan bank? Selanjutnya kita masuk ke dalam lembaga keuangan bukan bank yang pertama, yaitu adalah pasar modal. Lembaga keuangan bukan bank selanjutnya adalah pasar modal. Apa sih pasar modal itu? Jadi, pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang menawarkan dengan pihak yang memerlukan dana dan tempat jual beli efek. Nah, contoh dari pasar modal ini ada obligasi, saham, dan surat berharga. Kemudian masuk ke dalam fungsi dari pasar modal. Jadi fungsi pasar modal yang pertama adalah sebagai sarana badan usaha untuk mendapatkan tambahan modal. Fungsi yang kedua sebagai sarana pemerataan pendapatan. Fungsi yang ketiga memperbesar produksi dengan modal yang didapat sehingga produktivitas meningkat. Fungsi yang keempat menampung tenaga kerja, dan fungsi yang kelima memperbesar pemasukan pajak bagi pemerintah. Lalu, apa aja sih peran dari pasar modal itu? Nah, jadi di sini peran dari pasar modal yang pertama adalah sebagai fasilitas dalam melakukan interaksi antara pembeli dan penjual untuk menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjualbelikan. Peran yang kedua, pasar modal memberikan kesempatan kepada investor untuk memperoleh hasil atau return yang diharapkan. Peran yang ketiga, pasar modal memberi kesempatan kepada investor untuk menjual kembali saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya. Peran yang keempat, pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian. Peran yang kelima, pasar modal mengeluarkan biaya informasi dan transaksi dari surat berharga. Kemudian masuk ke dalam instrumen pasar modal. Nah, jadi di sini instrumennya pertama ada saham. Saham merupakan tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki hak atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Kemudian instrumen yang kedua yaitu ada obligasi. Obligasi ini merupakan surat utang di mana penerbitan obligasi disertai
perjanjian untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya pada waktu yang ditentukan. Instrumen selanjutnya yaitu ada reksadana. Di sini reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Nah, sahabat belajar, setelah kita mengetahui tentang pasar modal, selanjutnya kita akan belajar mengenai koperasi. Nah, selanjutnya apakah teman-teman tahu apa itu koperasi simpan pinjam? Pengertian dari koperasi simpan pinjam sendiri adalah salah satu lembaga finansial yang menghimpun dana dari setiap anggotanya, kemudian menyalurkan kembali kepada anggota maupun non-anggota yang sedang membutuhkan dana. Selanjutnya, ada dari tujuan dari koperasi simpan pinjam, tentunya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Berikutnya kelebihan dari koperasi simpan pinjam, bunga koperasi umumnya lebih besar dibandingkan bunga bank dan pegadaian. Selain itu, layanan pinjaman hanya diberikan kepada anggota dan setiap anggota akan menerima sisa hasil usaha atau SHU yang berasal dari keuntungan koperasi. Nah, sahabat belajar, tentu saja kalian sudah pada tahu kan tentang pasar modal dan koperasi. Nah, selanjutnya ini kita akan belajar mengenai asuransi. Sahabat belajar, kalian ada yang tahu nggak apa itu asuransi? Nah, ini loh asuransi. Asuransi merupakan lembaga yang menghimpun dana melalui penarikan premi asuransi dan menjanjikan akan memberi sejumlah ganti rugi apabila terjadi suatu peristiwa atau musibah yang menimpa pihak yang ikut program asuransi. Nah, selanjutnya asuransi itu juga memiliki fungsi loh, yaitu sebagai mekanisme pengalihan atau transfer risiko. Nah, itu apa? Itu adalah mengalihkan risiko dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung. Selain itu, asuransi juga memiliki beberapa peran loh sahabat belajar. Yang pertama ada memberikan rasa aman, yaitu asuransi memberikan rasa aman bagi individu, keluarga, maupun kegiatan usaha untuk menghadapi resiko yang penuh ketidakpastian, dapat memberikan ketenangan batin dan meningkatkan rasa percaya diri. Nah, untuk peran yang kedua adalah sebagai pengendalian kerugian, yaitu sebelum melakukan akseptasi, pihak asuransi seringkali melakukan survei lapangan dan memberikan rekomendasi kepada tertanggung atau nasabah untuk menyelenggarakan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kerugian. Ya, dan peran yang terakhir adalah untuk dana investasi. Ini berarti asuransi itu memberi manfaat untuk menunjang pendapatan non-operasional melalui pendapatan hasil investasi atas premi-premi yang berakumulasi. Nah, kemudian sahabat belajar ada yang tahu nggak sih apa aja jenis-jenis asuransi? Nah, ini dia. Yang pertama ada asuransi kesehatan, kemudian ada asuransi jiwa, asuransi pendidikan, asuransi rumah, asuransi kendaraan, dan asuransi kecelakaan. Lembaga keuangan bukan bank selanjutnya adalah Pegadaian. Lembaga keuangan bukan bank selanjutnya adalah Pegadaian. Pegadaian merupakan lembaga penjamin barang yang memberikan dana pinjaman kepada masyarakat dengan agunan atau jaminan barang bergerak. Kemudian tujuan dari Pegadaian sendiri yaitu adalah dengan menyelenggarakan Pegadaian ini, pemerintah dapat membantu rakyat kecil dengan memberikan kredit pinjaman agar terhindar dari kreditur liar yang meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi. Kemudian jenis usaha dari Pegadaian, yang pertama ada jasa taksiran barang berharga, yang kedua jasa titip barang berharga, yang ketiga memberikan kredit atau pinjaman bagi karyawan berpenghasilan tetap, kemudian menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dan menjalankan usaha tertentu. Selanjutnya adalah barang gadai atau barang yang bisa digadaikan dari Pegadaian ini, yaitu ada mobil, terus ada perhiasan, ada motor, dan barang-barang elektronik. Dikarenakan barang-barang tersebut memiliki sertifikat kepemilikan yang jelas. Jadi barang tersebut bisa digadaikan dalam Pegadaian.
Nah, sahabat belajar, setelah ini kita akan belajar mengenai tentang lembaga pembiayaan. Nah, apakah teman-teman sudah ada yang tahu tentang lembaga pembiayaan? Pertama, kita akan mulai dari pengertian. Pengertian dari lembaga pembiayaan adalah lembaga yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Selanjutnya adalah fungsi lembaga pembiayaan. Yang pertama adalah menyediakan dana dalam bentuk penyediaan barang modal, lalu yang kedua menyediakan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran, lalu ikut serta dalam bentuk penyertaan modal yang sifatnya sementara. Setelah ini kita akan bahas tentang jenis lembaga pembiayaan. Yang pertama ada leasing, sewa guna usaha, yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna dengan hak opsi maupun sewa guna tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa guna usaha dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Setelah itu ada anjak piutang atau factoring, kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan yang dilakukan dalam bentuk anjak piutang tanpa jaminan dari penjual piutang without recourse dan anjak piutang dengan jaminan dari penjual piutang with recourse. Kartu kredit atau credit card, kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Lalu pembiayaan konsumen, kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Lalu yang terakhir ada modal ventura, kegiatan pembiayaan yang berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha atau PPU untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran lembaga pembiayaan. Peran pertama, lembaga pembiayaan punya peran penting dalam pendistribusian dan pengalokasian sumber daya keuangan kepada pelaku dan usaha dan masyarakat baik melalui penyediaan pembiayaan atas barang-barang produktif maupun barang konsumtif yang akan mendorong terjadinya peningkatan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Peran selanjutnya adalah sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional, lalu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat serta berperan aktif dalam pembangunan. Kemudian kita akan belajar tentang prinsip kegiatan usaha lembaga pembiayaan. Yang pertama, lembaga pembiayaan melakukan pekerjaan dengan cara membiayai pihak-pihak atau sektor usaha yang dibutuhkan. Lalu lembaga pembiayaan difokuskan pada salah satu kegiatan keuangan saja, misalnya sewa guna usaha atau menyalurkan dana dalam bentuk barang modal kepada perusahaan penyewa. Lalu, lembaga pembiayaan tidak menarik dana secara langsung atau non-deposit taking dalam bentuk giro deposito dan tabungan. Setelah itu, lembaga pembiayaan dalam melakukan pembiayaan tidak menekankan aspek jaminan non-kolateral basis karena unit yang dibayar merupakan objek pembiayaan. Selanjutnya, produk lembaga pembiayaan. Produk yang pertama adalah pembiayaan kendaraan bermotor. Meskipun karena dibutuhkan, harga kendaraan motor ternyata masih cukup tinggi sehingga sulit dimiliki dengan pembayaran tunai. Karena itu banyak perusahaan membiayai yang berkonsentrasi kepada pemberian kredit untuk kendaraan bermotor baik roda 2 maupun 4. Beberapa perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor yang jasanya sering dipakai oleh masyarakat antara lain PT Federal International Finance, PT Busan Auto Finance, PT Astra Sedaya Finance, dan PT BCA Finance. Pembiayaan mesin dan alat berat. Tidak semua perusahaan memiliki dana yang cukup untuk membeli mesin maupun alat berat dengan cara tunai, apalagi jika usahanya berskala masih kecil dan menengah. Oleh karena itu, pembelian secara kredit pun akhirnya diambil guna tetap untuk menjalankan usahanya. Perusahaan pembiayaan yang mengkhususkan pelayanan kepada pembelian alat berat dan mesin antara lain PT Chandra Sakti Utama Leasing dan PT Surya Arta Nusantara Finance. Yang terakhir adalah pembiayaan peralatan elektronik dan rumah tangga. Salah satu perusahaan yang membiayai fokus dalam bidang ini adalah PT Adira Quantum Multifinance. Sahabat belajar, kira-kira apa ya lembaga keuangan bukan bank yang terakhir? Nah, benar sekali, yaitu dana pensiun. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dana pensiun. Pada pembahasan dana pensiun, yang pertama kita masuk pada pengertian dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Nah, di Indonesia sendiri,
Para pegawai negeri sipil setelah purna tugas akan mendapatkan dana pensiun setiap bulannya. Dana pensiun tersebut diperoleh dari pemotongan gaji pegawai setiap bulan selama pegawai tersebut masih aktif bekerja. Di Indonesia sendiri juga mempunyai lembaga yang mengelola dana pensiun, yaitu PT Taspen. Nah, dana pensiun sendiri juga terdapat jenis-jenisnya. Yang pertama ada dana pensiun pemberi kerja atau DPKK. DPKK merupakan program pensiun yang dilakukan oleh pemberi kerja atau perusahaan yang nantinya akan diberikan secara langsung kepada karyawan setelah memasuki usia pensiun. Keuntungan yang diperoleh bagi karyawan adalah adanya kepastian bahwa mereka akan mendapatkan jaminan dana setelah pensiun nanti dan tidak menanggung kerugian akibat investasi. Nah, jenis dana pensiun yang kedua adalah dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. DPLK merupakan jenis dana pensiun yang dikelola oleh badan berupa bank dan perusahaan asuransi. Lembaga ataupun badan tersebut nantinya akan mengelola dana pensiun perorangan baik bagi karyawan maupun para pekerja mandiri. Pengelolaan dana pensiun tersebut dilakukan dengan program pensiun iuran pasti dan sifatnya sukarela. Siapapun bisa menjadi pesertanya dengan jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan besaran dana dan sesuai dengan kesepakatan. Nah, sahabat belajar, bagaimana? Sudah paham kan tentang lembaga keuangan bukan bank? Sudah paham dong? Tentunya semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kalian ya. Nah, untuk video pembelajaran cukup sampai di sini dulu ya. Kita akan berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.